Haleluya, haleluya. Hari baru, harapan baru buat kita semua. Saya senang hari ini ada terus menjumpai saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat di tempat ini angin tetap bergerak, air tetap bergerak. Itu pertanda bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini terus bergerak dalam setiap hidup kita. Hari ini kita bicara tentang khawatir. Saudara kasih Tuhan, satu ayat dulu saya baca untuk mendahului renungan kita hari ini. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran kita dikatakan tidak dapat menambah sehasta dalam hidup kita. Dengan kata lain, khawatir kita sesungguhnya, kekhawatiran saya dan saudara sesungguhnya tidak dapat menolong hidup kita. Jadi jangan terlalu sering khawatir saudara. Karena sesungguhnya kekhawatiran kita tidak bisa menolong hidup kita. Bahkan tadi firman Tuhan katakan tidak bisa menambah sehasta hidup kita. Apa yang sesungguhnya saudara sedang hari-hari ini khawatirkan? Apa yang hari ini saudara sedang gumulkan? Nanti kita akan belajar bahwa sesungguhnya kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kekhawatiran kita selalu ada saja pertolongan yang Tuhan beri dalam setiap menjawab kekhawatiran hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau mau jujur saudara, ketika hari-hari ini mungkin saudara katakan pengeluaran saudara banyak, besar, tapi pendapatan yang tidak ada. Ekonomi saudara hari-hari ini mungkin morat-marit. Tapi yakin percaya, kalau kita tetap percaya dengan firman Tuhan, Tuhan selalu beri kita jawaban. Saudara kasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir, kalau kita bicara tentang kekhawatiran itu tidak pernah ada habis-habisnya. Ada orang waktu masa muda, mungkin dia khawatir belum punya pacar. Ketika dia punya pacar, dia mulai bangun rumah tangga, menikah, dia punya keluarga, dia mulai khawatir sekarang dengan kehidupan rumah tangganya. Terus ketika dia sudah mulai punya rumah tangga, 1 tahun, 2 tahun, tidak punya keturunan, mulai datang khawatir, gak punya keturunan. Nah berikutnya ketika Tuhan hadirkan ada anak-anak ilahi di tengah-tengah rumah tangganya, mulai khawatir lagi bagaimana cara membesarkan anak-anak. Dan berikutnya terus dilanjutkan. Anak-anak semakin besar, nanti anak-anak juga berumah tangga. Bagaimana mereka berumah tangga, dipikirkan terus. Bahkan nanti mereka punya anak, kita sekarang punya cucu, kita juga jadi khawatir lagi bagaimana membesarkan cucu-cucu kita. Jadi kalau pikir-pikir saudara, kita kalau bicara khawatir itu nggak pernah ada habis-habisnya. Namun puji Tuhan, untuk kita bisa menghadapi segala kekhawatiran dalam hidup kita, juga tidak pernah ada kehabisan akal yang Tuhan beri dalam setiap hidup saya dan saudara. Jadi sekalipun kekhawatiran tidak pernah ada habis-habisnya, kekuatan dari Tuhan juga, kemampuan yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita, kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap hidup saya dan saudara untuk menghadapi segala kekhawatiran juga tidak pernah ada habis-habisnya. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 nasihat yang Amsal katakan. Yang pertama dia sebut, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita percaya, saudara percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada dia yang bisa kita andalkan. Kita percaya kepada dia yang kemampuannya tidak pernah terbatas untuk menolong hidup kita. Kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun nih saudara yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Kita percaya kepada pribadi yang satu keadaan terjadi apapun dalam setiap hidup kita, sesulit apapun, dia tahu apa yang sedang kita alami. Itu yang kita percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita percaya hanya dia yang sanggup memelihara hidup saya dan saudara sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ajarkan kita, jika ada rasa khawatir itu datang, jangan pernah pikul sendiri, tapi serahkan itu sama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup saya dan saudara. Berikutnya, nasihat dari Amsal katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala ketika kita khawatir, kekhawatiran itu masuk dalam pikiran kita. Nah, ketika dia kuasai pikiran kita, maka kadangkala itu membuat kita sepertinya mau menyerah, mudah untuk putus asa. Ketika masuk dan menguasai setiap pikiran kita, jangan pernah izinkan itu. Sehingga kita butuh pengertian-pengertian dari
dari Tuhan. Kita butuh pengertian-pengertian dari firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatasi apa yang kita pikirkan. Sehingga kekhawatiran kita tidak masuk dalam setiap pikiran kita. Tapi kita bisa tetap memikirkan apa yang baik, yang Tuhan Yesus terus kerjakan. Saudara kasih Tuhan, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat baik-baik. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, katanya, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita khawatir, waktu khawatir itu mulai datang, saudara, maka bawalah itu kepada Tuhan di dalam setiap doa-doamu, di dalam setiap permohonan, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Waktu kita hadapi khawatir dengan pikiran kita, maka kita akan semakin terpuruk. Lihat baik-baik. Namun ketika kita bawa itu kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita dan ucapan syukur, maka seperti ada kekuatan yang datang untuk menopang apa yang sedang kita pikul hari-hari ini. Saudara, kita sesungguhnya tidak pernah tahu. Betul, kita tidak pernah tahu tentang hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, anak-anak kita. Tapi firman Tuhan selalu katakan, biarlah kesusahan sehari untuk sehari. Hari besok punya kesusahannya, saudara. Dan besok pun punya kemenangannya buat saya dan saudara. Yang terakhir, nasihat dari Amsal tadi katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini sesungguhnya bicara tentang sebuah hubungan yang dekat. Kalau kita mau mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, kita perlu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita perlu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, kalau kau punya hubungan yang tidak begitu baik dengan Tuhan, perbaharui hari-hari ini. Agar apa? Agar kita bisa mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan hari-hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, apapun yang kita sedang hadapi hari ini. Mungkin kita lihat faktanya mengkhawatirkan buat hidup kita, ekonominya semakin sulit buat kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita sanggup mengakui segala perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang begitu ajaib dalam setiap hidup kita. Saudara, saya mau ajak hari ini, siang hari ini, di tengah-tengah udara yang baik ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin hari ini yang buat kita tidak menentu, tapi percayalah, jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Hari besok selalu ada sukacita buat kita, ada kemenangan buat kita. Tuhan tadi di firman Tuhan tadi di awal katakan, tidak ada yang bisa menambahkan sehasta pun dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Maka saudara, naikkanlah ucapan syukurmu, bawalah setiap doa-doamu kepada Tuhan hari-hari ini. Bangunlah hubungan baikmu dengan Tuhan hari-hari ini. Dan percayalah, selalu ada pertolongan di setiap kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa kembali saudara, tetap semangat, tetap saja bersabar, tetap saja berkumpul dengan keluarga, bangun sembah doamu di tengah-tengah keluarga, bawa hidupmu percaya penuh kepada Tuhan hari-hari ini, dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. Haleluya, haleluya, amin.